This is why you can do this. As a therapist, I should say that talking about the issues was the first step we did. So the detective did have issues. Oke, selamat malam teman-teman sekelas semuanya. Halo, jumpa lagi dengan S-Class, Learning Together Because We Are Sekelas. Kembali lagi juga dengan saya, Elsya. Semoga belum pada bosan ya. Apalagi kan temanya S-Class juga beda-beda terus gitu ya, tiap serinya gitu. Oke, sebelumnya saya juga udah perkenalkan diri saya juga. Saya Elsya dari studio saya. Dan kali ini kita balik lagi nih, bawain S-Class lagi gitu. S-Classnya tapi kali ini temanya beda gitu kan dari yang sebelum-sebelumnya. Oke. Mungkin beberapa dari sini juga ada yang baru datang, baru join di S-Class. Oke, selamat datang. Jadi sekilas tentang S-Class. S-Class adalah media diseminasi ruang publik yang baik dan kaitannya dengan pembangunan daerah khususnya di DKI Jakarta. Oke.
ya mungkin juga sebelumnya ya udah sempat apa namanya diobrolin juga di Instagramnya studio saya tentang uh, semacam teaser ya. Jadi kayak kita kemarin kan ada tebak-tebakan tuh tentang kampung susun akuarium. Sebenarnya tuh gimana sih bentukannya gitu kan. Mungkin ya banyak kan sih emang udah pada tahu ya kampung susun akuarium gitu. Cuman di di seri kali ini kita bakal cari tahu nih, kita bakal perdalam lagi kira-kira tuh kampung susun akuarium tuh eh, kolaborasinya tuh di dalam situ ada gimana sih prosesnya gitu kan. Terus sampai sekarang ada wajah barunya tuh dari desain partisipatif tuh seperti apa sih gitu. Oke, jadi mungkin nanti kalau ada teman-teman sekelas yang mau bertanya itu bisa banget langsung disampaikan ya pertanyaannya di kolom chat karena nanti di akhir acara 3 penanya terbaik berhak mendapatkan saldo e-money via GoPay atau OVO itu sebesar Rp200.000 masing-masingnya gitu. Jadi pokoknya standby sampai akhir karena sayang banget nih kalau misalkan nanti pertanyaan kalian dipilih terus tiba-tiba kalian udah away kan sayang gitu kan. Oke. Ya udah. Tidak lupa juga ya, thanks to our sponsor, ada Seven Gates Indonesia, PT ITJ MRT Jakarta, PT Ambal Akar, terus Sarana Jaya, dan PT Transportasi Jakarta. Oke, karena malam ini diskusinya Kampung Susun Akuarium nih, kan laut-laut gitu ya, jadi background aku udah biru gini kan seger banget gitu. Semoga malam ini diskusinya bisa diikuti dengan baik ya sama teman-teman semua gitu. Oke, tanpa berlama-lama nih, mungkin akan aku panggil juga nih moderator kita seperti seri-seri sebelumnya nih, ya Mas yang sangat hits dan sangat mantap lah pokoknya. Ini ada Mas Tommy Arif dari studio saya. Halo Mas, selamat malam. Halo, kamu dari mana ya itu? Dari laut nih Mas. Oh, siap. Iya. Oke. Ini gimana nih? Mas Tommy gimana? Seger banget hari ini kayaknya. Oh, pastinya. Coba ini ada bajak laut Mas. Janganlah. Oke, ya udah. Silakan Mas Tommy tanpa berlama-lama dipersilakan. Terima kasih Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sekelas yang sedang bersantap di rumah. Mungkin yang kemarin habis begadang nonton Liga Champion, atau yang sedang menikmati jalan dan senja di kota Jakarta. Jumpa lagi bersama saya Tommy Arif dalam ruang kelas S-Class. S-Class merupakan ruang kelas di mana kita akan mengintip dan berbincang santai mengenai spot-spot kejutan di ibu kota Jakarta yang akan kita bahas dikupas dari sisi ide, desain, dan juga kolaborasi tentunya. Setelah pada 2 seri sebelumnya S-Class lagi-lagi membahas tentang transportasi, mungkin udah pada bosan. Nah, di seri ke-6 ini kita akan berbincang tentang hal yang menjadi kebutuhan primer bagi setiap manusia, yaitu pemukiman dan ruang huni. DKI Jakarta sendiri terus berbenah untuk dapat menjamin ketersediaan hunian bagi masyarakatnya. Bukan sekedar ada, tapi hunian tersebut juga memiliki kelayakan dan hal-hal esensial bagi penghuninya untuk berkegiatan sehari-hari. Salah satu contoh yang baik adalah Kampung Susun Akuarium di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Lahan yang tadinya ramai diperdebatkan sudah bertransformasi menjadi kampung yang menjadi tempat tinggal nyaman bagi para penghuninya, masyarakat yang bermukim di sana. Pendekatan partisipatif masyarakat merupakan formula yang coba diterapkan dalam proses perencanaan dan kelak mungkin pengelolaannya. Ingin tahu lebih banyak bagaimana metode pendekatan ini bekerja? Kita akan berbincang-bincang dengan orang-orang sabar yang menjadi fasilitator dari pengembangan permukiman ini. Saya akan menyapa pertama itu dari Pak Sarjoko. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Pak Sarjoko. Beliau adalah orang luar biasa, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Pak kedatangannya Pak malam ini Pak untuk berbagi. Terima kasih, sama-sama. Ya, lalu ada Ibu Darmadiani sebagai Koordinator Wilayah Kampung Akuarium. Kuncennya nih kayaknya Bu ya. Kuncennya. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Lalu yang terakhir ada Mas Andesa Hermintomo, arsitek dan juga sekaligus peneliti Rujak Center for Urban Studies. Selamat malam Mas Andes. Malam Mas Tommy. Ya, senang sekali malam ini kita bisa berbincang-bincang mengenai Kampung Susun Akuarium yang baru diresmikan ya, kemarin tahap pertama ya, tanggal 17 Agustus ya, kalau nggak salah ya, 2021 oleh Pak Gubernur langsung, luar biasa, ya, langsung diresmikan oleh Pak Gubernur. Kita ingin coba berbagi ceritanya untuk teman-teman S-Class semua, bagaimana sih ceritanya.
Mungkin saya mulai dari Ibu Diani dulu kali ya, sebagai orang asli, orang yang menempati langsung dari Kampung Susun Akuarium ini tentunya. Bu, coba dong cerita kepada kita, Bu, sejarahnya gimana sih kok bisa ada orang-orang yang bermukim di sana, Bu, di Kampung Akuarium ini, Bu? Coba, Bu. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dharma Diani. Saya lahir di Pasar Ikan ini 44 tahun yang lalu. Kalau dibilang kenapa bisa ada yang bermukim atau sejak kapan ya? Sepengetahuan saya, dari bapak saya cerita pun itu di sekitar tahun 70-an itu udah banyak yang bermukim di sini. Dulu itu ada asrama polisi. Kita selalu manggilnya itu asrama polisi. Karena itu ada 23 bangunan yang sama persis dalam satu genteng, panjang modelnya gitu, ada 23 unit itu ditempati oleh orang-orang yang bermukim di sana dan latar belakangnya beda-beda. Itu ada polisi, ada pegawai Museum Bahari, ada Banpol, kita dulu bilangnya Banpol ya karena dia pembantu polisi, ada orang-orang LIPI yang pernah ngurusin LIPI. Oh ya, sebelumnya tuh akuarium tuh terkenal dengan lembaga penelitian oceanografinya ya, LIPI, LIPI disebutnya. Ya. Tapi tahun 69 mereka itu pindah ke Ancol. Karangbolong Ancol. Itu katanya tahun 69 gitu. Terus karena itu kosong dan ada pemukiman keluarga-keluarga itu, akhirnya di situ berkembanglah menjadi perkampungan padat. Di kampung ini terdiri dari 2 RT ya, RT 01 dan RT 012. Itu RT pertama dan RT terakhir yang berada di RW kami, di RW 04. Kenapa bisa jadi 2 RT? Karena pertama memang cuma RT 01, tapi karena makin padatnya warga, ada jual beli di sana, lahan yang ditempati warga, akhirnya berkembang mendapat persetujuan untuk dilakukannya pemekaran. Jadi dibentuk lagi RT baru, yaitu RT 12. Itu juga sekitar tahun 90-an, nggak baru-baru amat gitu. Ya kami hidup senormalnya kampung-kampung padat lainnya. Saya juga sekolah di luar Batang, jadi sering banget lewatin kampung akuarium itu untuk, ya kebetulan kami cuma, waktu saya lahir itu saya di RT 11 dan ini RT 12 gitu, cuma beda RT doang dan dipisahin sama jarak itu sekitar 6 meter lah jarak jalanan gitu. Sekolah keluar Batang, jadi bolak-baliknya mainnya teman-temannya di akuarium semua. Padat, cukup padat gitu, ada rumah ibadah, ada pos yandu, ada pos kamling, ada tempat-tempat anak-anak nongkrong juga ada di dalam itu. Di RT 1 itu juga ada ruang terbuka kecil sih, seukuran 5x10 yang buat setiap ada kegiatan gitu. Ya senormal mungkin lah. Terus di sini juga bayar pajak. Ya kami selalu bilang kami bayar pajak gitu kan, bayar PBB, surat rumah kami juga ada keterangannya jual beli sampai dengan lurah, camat gitu kan. Terus semua program pemerintah yang disebut perbaikan jalan, drainase atau apapun itu masuk semua ke sini gitu. Lalu tibalah di masa-masa gelap kami. Jadi memang dari dulu itu memang sudah merupakan kampung yang selayaknya ada di Jakarta tempat lain ya Bu ya? Iya, kira-kira ya. banget. Sama aja kayak di mana-mana ya Bu ya? Betul. Jamak lah. Dapat bantuan pemerintah, punya bukan berarti identitas dipinggirkan resmi. gitu ya Bu ya? Tetap bagian Betul. dari Jakarta ya? Jakarta. Kan Jakarta juga dari kampung juga Mas. Iya, pulang kampung-kampung kemarin dari luar Batang saya baru belajar loh. Ternyata kampung juga, iya. Iya. Terus pernah kebakaran juga di sini di 2009 dan 2011 waktu itu, dan itu juga dapat bantuan juga banyak gitu. Mau rumah ibadahnya dapat bantuan dari Kapolres gitu kan, wali kota datang berkunjung dan lain sebagainya, malah wanti-wanti rumahnya yang rapi, jangan seininya gitu. Pokoknya begitulah, biasa selayaknya kampung-kampung lain dapat perhatian, dapat bantuan gitu. Nah itulah di 2016 itu, di tanggal 11 April 2016 itu yang kita bilang itu
wow, kejadian yang sangat-sangat luar biasa. Karena kenapa bilang wow? Karena sebelumnya itu tidak pernah ada pemberitahuan apapun gitu loh. Belum pernah kita mau diajak sosialisasi bahwa ini akan direlokasi, ini akan dibuat ini akan dibuat itu. Makanya kami bilang ini terlalu jolim. Kenapa? Karena dalam waktu 11 hari kita langsung dieksekusi gitu loh. Terus kami nggak pernah diberi kesempatan untuk melakukan advokasi kan waktu itu, pada saat itu. Karena terlalu banyak intrik-intrik lah. Ini kita panjang nggak apa-apa ya Mas ke belakang? Nggak apa-apa. Nanti saya enggak Bu, enggak. Oh, iya. Silakan Bu, silakan. Tapi ini bagian yang udah mulai seru sih, ini coba saya itu dulu Bu ya. Saya simpan dulu ya buat nanti ya. Ini udah mulai ke bagian yang mungkin menjadi poin buat teman-teman S-Class tahu nih. Nah, saya coba ke Pak Sarjoko dulu Pak. Kita bahas hal yang lebih luas dulu Pak nih. Ini kan sering terjadi nih hal seperti ini Pak. Mudah-mudahan kita berdoa di kepemimpinan yang sekarang itu hal tersebut udah nggak terjadi lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan gini Pak, ada konsep kebijakan, strategi dan pendekatan apa yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jakarta ini untuk menyelesaikan hal-hal kayak gini Pak, dari sisi kebijakan, strategi dan lain sebagainya Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang bergabung di forum S-Class di seluruh penjuru tanah air. Berbicara hunian di DKI Jakarta, pertama permasalahan yang kita hadapi sebenarnya, yang pertama adalah adanya kesenjangan dari ketersediaan hunian dan kebutuhan hunian. Data di kami pada tahun 2016 ada kebutuhan hunian kurang lebih sekitar 302.000, dan itu secara berproses menjadi target Pemprov DKI Jakarta untuk bisa mengurangi kesenjangan tersebut. Skema untuk melakukan penyediaan hunian tersebut memang tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta, tetapi justru bagaimana kita mendorong peran swasta untuk bisa mengambil peran lebih banyak, termasuk masyarakat itu sendiri dalam penyediaan rumah swadaya. Kemudian di sisi lain terkait dengan hunian ataupun permukiman yang ada, permasalahan yang kita hadapi seperti tadi yang mungkin disampaikan oleh Bu Diani, sesuai dengan data BPS tahun 2015, di DKI Jakarta ada 445 RW kumuh. Tadi yang pertama kita bicara ketersediaan, kemudian yang kedua kita bicara tentang kualitas permukiman itu sendiri. Nah, terhadap 445 RW kumuh ini memang sesuai dalam RPJMD Pemprov DKI Jakarta 2017-2022, kita akan menargetkan untuk melakukan penataan setidaknya kurang lebih 200 RW. Nah, bagaimana strateginya? Ini kita memiliki Pergub 90 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas permukiman. Itu di dalamnya ada satu pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk bersama-sama dengan masyarakat membangun bersama untuk meningkatkan kualitas permukiman yang ada di dalam perkampungan tertentu. Pendekatan ini di samping melakukan perbaikan sarana prasarana, tetapi juga membuka kesempatan untuk melakukan perbaikan baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Jadi pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata melakukan perbaikan sarana prasarana, tetapi bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi warga yang ada di lingkungan tersebut. Proses-proses yang dilakukan pun dengan pendekatan yang berbeda. Dalam program ini kita mengenal, mungkin sudah dikenal juga dengan sebutan Community Action Plan, artinya perencanaan yang berbasis pelibatan masyarakat. Nah, dalam proses inilah yang menjadi clue bagaimana warga masyarakat DKI Jakarta kita ajak secara bareng-bareng merumuskan apa yang ingin kita kerjakan, apa yang ingin kita lakukan untuk meningkatkan kualitas permukiman yang kita miliki ini. Dengan konsep ini tentunya harapan kita masyarakat lebih aware, merasa handarbeni, mohon maaf kalau bahasa Jermannya begitu, merasa handarbeni terhadap kampung itu sendiri, sehingga ini benar-benar menjadi sebuah tanggung jawab kolektif, kolaboratif antara warga dan masyarakat. Kuncinya di sini. Nah, proses-proses yang dilaksanakan dengan pendekatan ini tentu memang tidak
mudah. Ada perbedaan-perbedaan keinginan, ada patron-patron memang yang harus kita patuhi, tetapi justru disinilah ruang atau rentang dinamika yang terjadi, sehingga masyarakat, dengan masyarakat ini betul-betul bisa ketemu titik temu, mana yang bisa kita lakukan sepanjang untuk bisa mengakomodasi apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Dalam proses realisasinya pun, masyarakat tetap kita libatkan. Program kita yang namanya dikenal dengan CIP, Collaborative Implementation Program, ini adalah mengimplementasikan apa yang sudah kita tuangkan, yang sudah kita sepakati dalam proses perencanaan sebelumnya. Nah, dalam ini juga kita ada satu pelibatan kepada masyarakat untuk turut serta di dalam ambil bagian di dalam proses implementasi dari perencanaan yang sudah kita sepakati tersebut. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bersinergi antara warga dengan Pemprov DKI Jakarta. Kalau saya boleh tanya Pak, itu yang kolaborasi yang tadi program pendekatan tadi itu kan tidak hanya sekedar dari pemerintah dan masyarakat, tapi juga apakah melibatkan pihak lain, misalnya konsultan tertentu atau pihak-pihak lain yang memang juga bagian dari hal tersebut, Pak? Ya, tentu. Ini sebagai contoh empirisnya di Kampung Akbar ini, dalam proses rumusan desainnya, memang tentu warga ada pendampingan. Oke. Dan ini memang ada pihak-pihak yang memang tidak semua orang yang punya kesempatan untuk itu, dan yang boleh katakan bisa beruntung punya kesempatan untuk mengembangkan ide bersama warga. Ini Mas Andes yang berperan di Kampung Akuarium, yang sama-sama untuk bisa melakukan desain terkait dengan kebutuhan hunian yang akan dibangun. Jadi intinya memang bukan hanya fisik yang dibangun, Pak, ya, tapi manusianya pun tentu harus dibangun ya, Pak, ya. Kira-kira seperti itu ya, Pak, ya. Betul. Pendekatannya ya. Sekarang saya mau ke Mas Andes nih, Mas. Sebenarnya, Mas, ketika Mas masuk nih ya, menjadi pendampingan atau fasilitator untuk Pemda dan juga masyarakat, sebenarnya permasalahan apa sih yang ingin coba diselesaikan sebenarnya? Karena saya meminjam kata-katanya Alessandro Haravena dari Chili, katanya, kita tuh harus menjawab pertanyaan yang tepat gitu kan. Jadi percuma kita nyari-nyari jawabannya kalau pertanyaan yang kita mau jawab itu salah. Sebenarnya ada permasalahan apa sih di sini yang coba diselesaikan sebenarnya tentunya? Sebenarnya pas aku datang tahun 2016, waktu itu kayaknya sebulan setelah penggusuran ya Bu Yani ya, atau beberapa minggu setelahnya gitu. Itu sebenarnya datang dengan niatan kosong aja gitu. Maksudnya kayak apa yang bisa dibantu, aku juga nggak tahu. Oke. Pokoknya datang dulu, gitu. Datang ngobrol. Waktu itu ketemu Mbak Musdalifah, kawan-kawan dari JRMK, Jaringan Rakyat Miskin Kota, gitu. Terus ngobrol. Biasa ya pendekatannya itu kan informal. Jadi kayak ya udah nongkrong, numpang makan, gitu. Kebetulan saya nggak ngerokok waktu itu sih, jadi ikut nongkrong aja. Ngobrol kira-kira apa nih gitu yang kita bisa bantu sama-sama. Jadi prinsipnya itu waktu itu gotong royong ya. Siapapun yang bisa membantu ya datang bantuin apapun yang bisa. Nah pada saat itu yang pertama tentu kebutuhan primer ya. Waktu itu shelter. Jadi karena kondisinya pasca penggusuran, kita nggak bisa mikir apapun kecuali membantu penyediaan tenda karena banyak warga yang setelah penggusuran mereka terpaksa harus tinggal di antara puing-puing bangunan dengan material seadanya. Jadi ada seng, ada triplek, ada tenda tapi sobek gitu. Nah, ini yang akhirnya kita harus beresin itu dulu. Kita menggalang dana secara independen, terus ada yang bantu, kita serahin gitu ke warga, lalu warga menentukan apa yang bisa dibeli dari uang yang ada. Setelah tenda baru air bersih. Gimana cara memperoleh air bersih, karena meskipun sebelumnya warga itu punya langganan PAM, ada meteran dan bayar tiap bulan, pasca penggusuran itu diputus. Jadi air bersih sama listrik diputus. Sedangkan untuk supaya bisa bertahan di situ. Izin Mas,
air dan listrik izin. Air dan listrik tuh sebelum digusur kita udah diputus dulu. Oh iya, jadi sebelum digusur, beberapa hari sebelum digusur itu udah diputus. Pas hari itunya dicopot-copotin. Ya, jadi kalau teman-teman tahu strategi perang gitu, kalau mau menyerang kota, iya. Putus dulu supply-nya ya Mas. Ya, jadi kayak emang hak hidup itu terganggu gitu ya, hak hidup untuk tinggal di sebuah tempat itu terganggu. Nah, itu program apa ya, kayak kegiatan yang tanggap darurat itu berlangsung tentu beberapa saat ya, beberapa minggu, bulan gitu. Itu waktu itu masyarakat belum dapat kejelasan yang pasti ya Mas ya mengenai ruang huninya dia, maksudnya dalam artian mereka masih luntang-lantang, ini masih bisa dapat nggak rumah saya di sini gitu ya? Atau gimana Mas? Iya, itu yang bisa lebih cerita. Masih jauh banget itu, masih jauh banget. Berarti Mas Andes melakukan kegiatan kemanusiaan untuk menyelamatkan masyarakat. Karena sebenarnya ini banyak juga gitu. Maksudnya ada banyak sekali kawan-kawan dari LBH, misalnya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Berjuang di tempat yang berbeda lah ya Mas. Karena background saya itu arsitek, ya bisanya kan ngedesain ya gitu. Maksudnya mau membantu di bidang hukum, saya nggak ngerti hukum. Membantu dalam bidang rohani, saya nggak soleh-soleh amat gitu. Gitu. Saya nggak tega mau ngomongnya. Terus ya udah ngobrol gitu. Nah, yang menarik adalah dari Kampung Akuarium itu sama sekali tidak ada publikasi mengenai selanjutnya mau menjadi apa. Belum ada informasi itu ya, masih simpang siur ya. Simpang siur ya. Walaupun ada gosip ini itu dijadiin plaza dan sebagainya, tapi nggak ada publikasi resmi bahwa itu akan dibangun menjadi apa rencana selanjutnya. Jadi pasca penggusuran tuh apa selanjutnya, what's next gitu. Kalau dari yang ngegusur nggak ada, nah kekosongan narasi ini yang akhirnya ngobrol nih sama warga, kita harus ambil nih kesempatan gitu untuk yang pertama kali mengeluarkan gagasan tentang kedepannya Kampung Akuarium itu mau seperti apa menurut versi warga. Jadi kita nggak nunggu gitu. Kan sebenarnya semua orang bertanya-tanya ini mau jadi apa, mau dibangun apa gitu. Akhirnya dibalik pertanyaannya, ya kenapa nggak tanya ke warganya aja gitu. Kenapa nggak warga menyuarakan maunya jadi apa? Nah, yang pertama itu warga pengen kampungnya tetap di sana. Ya. Itu sama ya. Jadi hak ruangnya ada ya, tetap karena ya. Identitas Kampung Akuarium itu ya juga tentang lokasi, tentang titik. Maksudnya nggak sesederhana gitu. diganti oleh rumah lain. Karena kayak kita juga tiba-tiba kan, misalnya rumah saya di daerah mana Jakarta Barat, tiba-tiba disuruh pindah ke Jakarta Timur, besok ya pindah gitu kan, belum tentu mau gitu. Kan nggak sesederhana itu rumah. Rumah itu terkait pekerjaan, terkait penghidupan, anak sekolah, ada histori, ada keterkaitan psikologis. Jadi banyak hal yang membuat akhirnya satu hal yang menjadi, karena tadi ada kesempatan untuk menyuarakan proposalnya sendiri, ya warga maunya apa? Warga maunya lokasinya tetap di sana. Nah, kami nih dari saya sama kawan-kawan yang lain, BH, JRMK, Project Center, itu langsung buka-buka tata ruang RDTR DKI gitu. RDTR DKI yang berlaku sampai 2030 pada saat itu kan ada zonasi gitu kan. Oh, zonasinya apa nih Kampung Akuarium? Zonasinya ternyata zona warna coklat. Jadi bukan hijau. Bukan hijau, betul. Bukan hijau gitu kan. Oh, bukan hijau nih, coklat. Terus coklat ini apa yang boleh? Nah, tertera bahwa dengan izin khusus dibolehkan adanya hunian di sana. Baik itu dalam bentuk wisma, rumah landed maupun rusun gitu. Yeah. Nah, wah, berarti ini ada peluang gitu. Maksudnya ketika warga menyuarakan ingin tetap tinggal di sana sebagai hunian, rencana tata ruangnya pun sebenarnya memungkinkan. Jadi kita kalau ada narasi melanggar tata ruang, enggak gitu. Karena kita ngikutin tata ruangnya, dan itu terbukti ketika Kampung Akuarium berproses mengajukan IMB, IMB-nya keluar. Gitu. Ketika berproses mengajukan KRK, ketetapan rencana kota, ya KRK-nya keluar, menyatakan memang boleh dibangun. Nah, celah ini yang akhirnya terus berkembang gitu, yang makanya mungkin saya perlu ngasih statement juga gitu, bahwa saya bukan arsiteknya Kampung Akuarium gitu, karena proses desainnya sangat gotong royong
saya lebih jadi pendampingnya aja gitu, karena keputusan-keputusan desain itu pada akhirnya diputuskan di musyawarah mufakat warga. Misalnya maunya 4 lantai, nggak mau 20 lantai gitu. Terus harus ada atapnya, terus bentuknya split level, itu semua diputuskan dalam forum bersama warga. Bukannya ini mungkin yang berbeda sama kalau teman-teman arsitek dapat proyek, itu kan kita dikasih sebuah ini lahannya, ini kebutuhan ruangnya, lalu kita ngedesain sendiri, lalu kita presentasi kan. Yeah. Ini yang nggak terjadi di Kampung Akuarium, karena yang ngedesain nggak bisa saya sendiri, lalu ngedesain, lalu presentasi warga setuju atau enggak. Nah, ini enggak, prosesnya nggak seperti itu, tapi prosesnya sangat pelan, sangat banyak sekali pertemuan sampai nggak kehitung ya gitu. Pertemuan yang kecil, tim kerja istilahnya, ada juga pertemuan yang besar, yang pleno, yang semua warga hadir gitu, memutuskan tentang semua hal-hal yang pada akhirnya kita bungkus jadi proposal desain. Gitu. Bisa ceritain nggak tuh Mas? Maksudnya saya kebayangnya, saya nanganin 1-2 klien aja kepala saya udah mau pecah Mas. Ini ngelayanin masyarakat. Nah, coba mungkin bisa cerita kali. Bu Diani juga mungkin bisa cerita kali waktu itu gimana tuh Bu? Bikin pusing Pak Kadis dan Mas Andes juga mungkin. Kalau dibilang warga tuh banyak maunya, apalagi saya. Mas Andes tuh yang ngajakin mimpi pertamanya, jadi ya keterusan kita mimpinya pengen jadi kenyataan. Tugas kami Bu, tugas arsitek memang ngajak mimpi Bu, soalnya kami nggak bisa bangun. Ya. Ternyata juga ya bersyukurnya banyak orang-orang yang peduli gitu kan, sampai ngelihat ke tata ruang, zonasi, yang akhirnya kan itu menjawab isu-isu yang di luar sana kan, yang nyerang kami dengan zona hijau, kumuh, tidak layak, pendatang haram, dan lain sebagainya. Yang akhirnya dengan kita terus berusaha dan membuktikan, itu juga kan menjawab semua yang ada di luar sana. Bagaimana kita dibilang mental kolong jembatan, direlokasi ke rusun, kok nggak mau gitu kan. Padahal bukan itu loh, banyak ada hal sebenarnya yang bisa didiskusikan. Bukan cuma dengan pengerahan aparat dan peraturan sepihak, terus kami harus dihilangkan, kan bukan seperti itu sebenarnya. Alhamdulillah, Mas Andes tuh tiap malam Minggu, malam Sabtu, malam Minggu datang gitu kan. Wah, ngajakin sekali Mas. Apelinnya emak-emak tuh diapelin semua. Duduk bareng, menghayal, pengen begini, pengennya gimana gitu kan. Terus emak-emak pengen begini. Sampai ukuran kamar, rencana dapur apa itu kita diskusinya bareng-bareng. Kita bikin gambar sendiri, acak-acakan gitu, tapi untungnya ditangkap sama Mas Andes seperti ini gitu kan. Ya itu dari mimpi mulai dari berbagi lahan, ternyata ditolak. Terus juga alhamdulillah masuk ke kontrak politik, terus juga bisa proses dengan community action plan. Pernah ada konsultan swasta yang dikirim oleh Dinas Perumahan, ternyata nggak nyerap aspirasi kita. Terus kita ngambek, kita nggak mau tanda tangan karena nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu kan. Sampai mereka kebingungan, kok jangan begitu dong Bu, kami udah dikontrak. Siapa suruh? Kok itu dari Pasar Joko jangan-jangan ya? Oh, bukan. Oh, bukan. Kalau Pasar Joko bagian yang enaknya buat kami, alhamdulillah. Pasar Joko termasuk yang mengeksekusi dengan baik gitu loh. Yang mewujudkan mimpinya Bu Diani. Mewujudkan mimpinya gitu ya. Kalau yang ada 2 kadis, ada yang ya bukan bicara aib ya, tapi kenyataan memang itu yang saya bilang kenapa kolaborasi itu hanya ringkas dibaca, ringan dipaham. Tapi sebenarnya proses kami itu dalam banget, jauh banget. Bagaimana satu kadis mengatakan, nggak usah repot-repot Bu, Ibu nggak usah pusing, Ibu duduk tinggal masuk, kami buatkan untuk Ibu tanpa Ibu harus berpikir-pikir gini gitu. Ada juga yang seperti itu. Ada yang satu, kami nggak berani, peraturannya belum ada, kami nggak bisa begini-begini gitu kan. Ternyata pada saat bisa duduk bareng, kita cari solusinya, kita cari peraturannya, Pak Sarjoko pemenangnya dan itu bisa dieksekusi gitu loh. Oke, kita dengar dari Pak Sarjoko Pak, gimana Pak dukungan dari Pemda DKI ini untuk mewujudkan mimpinya Bu Diani dalam Kampung Tuna Akuarium ini Pak? Prinsipnya tadi dalam seluruh proses rangkaian dari proses perencanaan, proses untuk mendapatkan perizinan pun, ini warga juga tetap terlibat. Jadi pada sidang-sidang TACB, TSP, TABG ini juga tetap
saling sharing untuk bisa memberikan satu masukan dan koreksi, sehingga apa yang menjadi kesepakatan komitmen terhadap desain ini betul-betul sudah memenuhi standar ketentuan yang berlaku. Oke. Pak, ini saya sekarang ada pertanyaan Pak ya. Ini cukup menarik sih menurut saya sih, karena ini merupakan sustainability dari program dari Pemda juga ya. Dari Abinaya R. Intinya adalah izin bertanya, apakah dari pihak Pemprov DKI dalam melakukan penataan kampung kota memiliki sebuah pedoman khusus yang bersifat jangka panjang? Ada nggak tuh Pak, kira-kira Pak? Ya. Pedoman operasional kita sebenarnya dua nih. Ada Pergub 90 tadi tahun 2018 dan juga Kepgub 878. Ini mengatur terkait dengan gugus tugas penataan kampung dan masyarakat. Nah, di luar itu kami juga bersinergi dengan GTRA bagaimana untuk melakukan perlakuan terhadap penataan kampung-kampung tertentu, baik dari sisi aspek legalitas dan juga dari sisi peningkatan aksesnya. Nah, ke depan kita juga akan membangun sebuah roadmap terkait dengan penataan permukiman yang tentunya ini akan menjadi sebuah panduan atau pedoman di dalam penataan permukiman ke depan. Oke. Saya mau ke Mas Andes nih Mas. Kampung susun. Ini hewan apa lagi nih Mas? Bisa jelasin nggak Mas bedanya dengan jenis-jenis hunian yang lainnya nih Mas? Kampung susun nih, kan banyak yang nanya nih kampung susun, terminologi apa ini? Coba bisa diceritakan nggak? Jangan-jangan ini ide dari Bu Diani nih, kampung susun ini. Siapa tahu di sini bisa diklaim Bu. Emang iya, itu punya kami. Nah, sebenarnya gini, kan solusi yang waktu itu tersedia memang sangat terbatas ya. Pasca penggusuran gitu, warga itu diharapkan untuk pindah ke rusun, rumah susun dengan desain yang mereka sudah lihat, mereka sudah tahu, juga banyak saudara dan kawan-kawannya yang sudah pernah tinggal di rumah susun. Nah, jawaban dari mereka kenapa nggak mau pindah itu karena ada banyak hal yang dirasa tidak pas dengan kehidupan mereka di kampung. Rusun misalnya gitu ya, sifatnya kan ketika berpindah dari pola yang huniannya sangat horizontal, hubungan sosialnya itu dari kiri ke kanan, tetangga kita tuh adanya di kiri dan kanan, tiba-tiba semua berpindah secara vertikal dan gang atau koridor antar hunian yang sebelumnya bisa aktif, bisa buka warung, bisa ada pertemuan warga, itu menjadi misalnya nggak boleh karena terlalu kecil. Jadi bentuknya double loaded corridor kan, rusun itu kan ada koridor selebar 2 meter, lalu susunan kamar. Nah, itu dirasa kurang pas. Yang kedua juga tentang hubungan antar lantai. Benar-benar penghuni itu terkotak-kotak dalam per lantai. Jadi ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Tapi antar lantai itu sangat sulit untuk berinteraksi. Bentar Mas, saya mau tanya sebentar Mas. Kalau seandainya dulu itu landed house semua itu nggak memungkinkan ya Mas ya? Nah, problemnya di zonasi yang ada di tata ruang itu kita ngelihatnya juga kan ada KDB kan. Oke, KDB ya masalahnya ya. Itu dibolehkan 50%. Sehingga kalaupun mau dibangun lantai dasarnya cuma boleh 50% dari luas lahan. Nah, problemnya kan kalau dulu kampung itu padat ya, benar-benar kalau kita misalnya coba lihat di Google Earth gitu, di time machine-nya Google Earth bisa dicek, itu kan huniannya hampir semua 2 lantai, 2-3 lantai, itu memenuhi lahan seluas 1 hektar. Nah, ketika misalnya setengahnya harus kosong, otomatis kan kemana lagi yang setengahnya ini gitu. Itu sebabnya dalam rapat warga itu kita membicarakan hal-hal yang sifatnya logis ini dengan sederhana gitu. Dengan simulasi kita bikin market, kita bikin gambar, itu ngasih unjuk. Nah, ini sebelumnya 2 lantai seluas 1 hektar. Ketika setengahnya kosong, maka kan huniannya mau nggak mau harus jadi 4 lantai. Iya, iya. Jadi ada logika yang kita harus berproses gitu. Oh iya ya benar ya, harus 4 lantai supaya setengahnya kosong. Kenapa warga mengikuti ini
mengikuti keputusan-keputusan ini gitu, karena memang komitmennya kita kalau ngebangun lagi kampung akuarium pengennya aman gitu. Pengennya nggak lagi digusur, nggak ada lagi alasan melanggar peraturan terus nanti terancam gitu. Jadi yaudah deh kita ikutin aturannya apa gitu. Begitu kita ngikutin, lahirlah sampai ke tadi kesimpulan-kesimpulan huniannya harus 4 lantai. Itu juga menandakan loh kenapa harus 20 lantai gitu. Orang kalau di 4 lantai aja logikanya cukup kan. Dan kalau 4 lantai nggak usah ada lift, bisa ada tangga. Nah tadi kembali ke perbedaan antara ini kampung susun bukan rumah susun gitu. Karena warga merasa desain rumah susun itu nggak cocok. Dan nggak cocok itu tadi, itu ada banyak hal. Itu kita catat. Makanya lahir misalnya usulan, ini harus split level nih, gitu supaya setengah naik, lalu setengah lagi lantai berikutnya, lalu setengah lagi lantai berikutnya, supaya antar lantai itu masih bisa saling berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang pada akhirnya kita sepakati dan kita usulkan ke pemerintah ketika akhirnya ada ajakan untuk kolaborasi kan. Ini loh usulan warga. Yang pertama, lokasinya harus di sana. Yang kedua, itu bentuk huniannya hanya 4 lantai. Yang ketiga, itu split level. Gitu. Lalu ada beberapa poin, gitu. Ada sampai 7 poin tentang ini tetap mau jadi kampung wisata, ini harus ada atapnya karena harus suasana kampungnya. Gitu. Karena warga merasa kalau nggak ada atapnya itu kayak bukan rumah. Nah itu hal-hal sederhana kayak gitu juga kita catat. Gitu. Jadi, nah tantangannya, nggak ada tuh kategori kampung susun di dalam peraturan. Nggak ada tuh hunian kampung susun dengan tipologi yang khas. Dalam pembangunan kita seringkali harus bersinggungan sama tipologi yang sudah ada di peraturan, yaitu rumah susun. Nah, jadi akhirnya ini adalah rumah susun with a twist gitu kali ya. Jadi kayak rumah susun tapi ada penyesuaian gitu supaya nilai-nilai sosial budaya di kampung itu lebih bisa diakomodir. Jadi itu mungkin perbedaannya. Jadi tidak kaget kali ya Mas ya, kalau ketika orang berpindah secara langsung dengan spasial yang berbeda itu kan akan sulit kan mereka kan. Yang menarik mungkin ada beberapa foto ya begitu. Ya silakan Mas, boleh di-share. Saya sendiri nggak ada fotonya. Kampung susun udah jadi, itu koridornya itu kan cukup lebar. Itu ada kegiatan selamatan, misalnya ada yang mau bikin selamatan itu masih bisa di depan unitnya gitu. Koridornya cukup lebar. Nah, mungkin hal-hal itu yang Bu Yani kayaknya yang punya fotonya ya. Kalau ada. Soalnya itu kegiatan warga kemarin. Belum disiapin ya, Mas. Nggak apa-apa, Bu. Nanti. Ya, siap. Oke. Di hal-hal seperti itu sih, Mas. Ya, berarti memang rumah susun with a twist gitu ya. Ya, gila. Rumah susun ala kampung akuarium lah. Jadi mungkin aja di tempat lain mungkin akan berbeda tentunya karena kebutuhan masyarakat pasti akan berbeda kan di setiap tempat kan pastinya kan. Harapannya sih ke depannya akan ada tipologi baru gitu. Tapi sementara ini karena belum kan ya kita twist aja aturan yang ada gitu. Ya. Oke, ini sekaligus untuk menjawab semua hal yang beredar di masyarakat dan lain sebagainya. Saya ini ada pertanyaan dari Tauran nih mungkin ke Pak Sarjoko kali ya. Lebih ke arah regulatornya aja sih Pak. Seperti ini Pak. Siapa yang saat ini diberi hak untuk tinggal di kampung susun akuarium? Jenis statusnya apa? Sewa, milik atau apa? Batasan jangka waktunya seperti apa dan pengelolaannya tanggung jawabnya akan seperti apa? Nah ini supaya orang-orang clear lah semuanya lah tentang kampung susun akuarium ini Pak. Ya. Baik. Pemprov DKI Jakarta tentu sebagai pemangku kebijakan terkait dengan penyelenggaraan rumah susun tentu berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Nah, untuk warga rusun kampung susun akuarium ini memang didedikasikan untuk warga kampung akuarium. Jadi ini memang 12 tadi Pak ya. Untuk relatif homogen adalah untuk warga di kampung akuarium. Nah, terkait dengan skema pengolahannya pun ini juga masih dalam proses diskusi kami dengan warga
bentuk pengelolaannya apa nih dalam waktu dekat mungkin akan bisa kita sepakati. Gitu Pak. Yang tadi Pak kayak statusnya dan sebagainya Pak? Ya, ini terkait dengan apa namanya hal-hal yang akan kita sepakati dengan warga, masih dalam proses untuk kita diskusikan. Sedang dalam proses ini ya, diskusi dengan warga tentunya ya. Oke. Saya mau tanya lagi ke Bu Diani nih Bu. Waktu itu cerita dong Bu sedikit. Gimana sih Bu 2016 digusur sampai Mas Andes datang, terus proses dan lain sebagainya sampai akhirnya dibangun tuh berarti sekarang 2017 udah 4 tahun ya Bu ya. Nah itu 5 tahun ya dari 2016 Bu ya. Nah itu kestruggleannya supaya ini bisa menjadi inspirasi lah buat masyarakat lain di area lain yang mungkin sedang berjuang juga seperti yang dilakukan oleh Bu Diani sebelumnya gitu Bu. Ya kalau tahun 2016 ditanya ini mungkin juga saya nggak berpikir akan seperti ini ya. Pasti ini juga dianggapnya kayak mimpi tak bertepi gitu loh karena nggak jelas gitu kan. Karena sebelum dengan Pak Gub yang sekarang pun kami pernah melakukan komunikasi untuk melakukan berbagi lahan. Mas Anies mungkin juga ingat pada saat kita mendesain, kita minta bagian lahan kita sebagai dari kampung akuarium, tapi ternyata itu pun tidak ada respon gitu kan. Bagian lahan itu maksudnya Ibu dapat tapi nggak semua gitu. Maksudnya kan ini kan lahan kita misalnya 10.382 meter persegi. Ya, pada saat itu kami bilang kalau memang Pemda membutuhkan, tapi jangan semua diambil, sebagian berikan kepada kami gitu loh maksudnya. Itu kan bagian dari usaha kami untuk tetap tinggal di sana gitu. Karena itu bukan cuma sekedar tempat tinggal bentuk rumah, tapi juga di sini kan ada mata pencaharian, ada sejarah gitu kan, ada kehidupan sosial lainnya yang kami pengen masih tetap ada gitu. Tapi itu kan memang tidak juga terespon gitu kan. Ya bersyukurnya kami dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli. Dari mulai 3 bulan di penggusuran kami mulai melakukan menyusun dengan gugatan class action gitu kan, didampingi oleh LBH Jakarta. Kami tetap melakukan aksi-aksi demo untuk menuntut apa yang menjadi, kami merasa itu adalah hak kami gitu, karena kami tinggal lebih dari 20 tahun. Kami merawat dengan itikat baik gitu kan, kami menjaga lingkungan kami gitu kan, kami identitas resmi, kami juga terima bantuan Pemda untuk perkembangan kampung kami. Jadi hal-hal seperti itu yang menguatkan tekad kami untuk bahwa ini harus bisa balik lagi ke warga gitu. Apalagi dibantu teman-teman juga yang mencari info, ternyata lahan kita bukan hijau, lahan kita bukan putih, lahan kita bukan biru gitu kan. Dan ini bisa ada pemukiman, lalu kenapa kami ini gitu kan. Tapi proses itu juga kami harus sadari, kami nggak boleh egois. Bagaimana kita berada dalam kawasan cagar budaya, kami tinggal bareng bersama Museum Bahari, Galeri Pasar Ikan, Pelelangan Paling Tua, ada Sunda Kelapa, ada Heksagon, ada Masjid Luar Batang. Nah, kenapa itu tidak kita manfaatkan sekalian gitu kan? Kita menata dengan ya lebih baik gitu kan, punya ruang hijau juga yang cukup, ruang sehat anak-anak juga yang cukup. Tapi kita juga punya ciri khas sebagai kampung yang berada dalam kawasan cagar budaya itu. Kalau prosesnya panjang banget deh, panjang banget. Masih naik. Mas Andes nih ada pertanyaan nih Mas. Mau nggak mau harus saya tanyakan sini supaya jelas lah semuanya, kan ini kan sebagai media informasi juga kan. Dari Agam Nindya kepada Mas Andes Tomo, dari sisi arsitek dengan sistem partisipasi dari warga asal dan perserancangan desain kampung susun, bagaimana mengakomodir ide warga tersebut terkait dengan idealisme arsitek. Nah, mungkin pendekatannya seperti apa sih, kan kadang idealisme arsitek itu menguasai arsitek itu ya. Jadi gimana cara mengendalikan egonya. Terus yang terpenting adalah kita nggak bisa menampik bahwasanya memang ada isu cagar budaya dan juga garis pantai ya pastinya ya. Nah itu mitigasinya ketika melakukan analisis tapak itu gimana tuh Mas? Ini dari Agam Nindya. Oke. Yang pertama dulu ya, yang tentang idealisme arsitek gitu ya. Sebenarnya kan idealisme arsitek kalau menurutku baiknya tidak dalam bentuk atau form gitu. Idealisme itu dinilai dalam bentuk nilai. Nah, nilai yang ketika berusaha untuk dibawakan ketika pendampingan itu justru
bukan tentang desain sebagai bentuk, bahwa bentuknya harus begini gitu. Tapi justru tentang bagaimana desain ini nanti akan sesuai dengan usernya, yaitu warga. Nah itu idealisme gitu. Kalau emang kita jadi arsitek pengennya desainnya itu klop sama pemakainya, ya itu yang dilakukan kan. Menurutku sih kayak gitu. Nah kebetulan dalam hal ini kasusnya warga Kampung Akuarium, ya yang harus diajak ngobrol itu ya warga Kampung Akuariumnya gitu, bukan hanya misalnya mau ngedesain ya udah lihat Art Daily, ini kayaknya keren nih yang karyanya Bjarke Ingels di Denmark, di Copenhagen, gue bikin di akuarium pasti agak konteks ya. fotogenik gitu. Ya mungkin fotogenik, bangunannya jadi bagus gitu, tapi apakah warganya akan merasa itu adalah rumahnya mereka gitu, karena mereka nggak terlibat dalam pengambilan keputusan desainnya gitu sih. Itu mungkin yang pelajaran penting yang saya dan kawan-kawan pendamping lain itu rasakan ya ketika di Kampung Akuarium. Itu kalau terkait idealisme. Kalau yang kedua tadi apa? Sorry. Itu tidak bisa menampilkan, ini memang ada katanya, bukan katanya, yang narasi yang beredar itu kan ada area cagar budaya, dan tentunya ini daerah yang termasuk garis pantai lah, maksudnya daerah yang rawan lah, mungkin banjir atau dan sebagainya, naiknya air laut. Nah itu mitigasinya ada nggak sih? Kita ini proses desainnya juga babak belur bidang TACB, budaya, lalu kita juga presentasi ke tim sidang pemugaran TSP gitu, terus juga yang terakhir ke TABG, tim ahli bangunan. Jadinya pihak yang memang punya kewenangan dalam bidang cagar budaya itu juga terlibat dalam penerbitan izin Kampung Akuarium. Jadi kita melalui itu semua gitu. Kita melalui tes itu semua, ada penyesuaian yang mereka minta gitu terkait cagar budaya ya. Aku sama Bu Yani itu udah pusing banget gitu sama warga juga, karena proposal kita udah jadi nih gitu. Ternyata pas masuk ke tahap gambar kerja ada perubahan. Tadinya bangunannya ada 7 klaster gitu ya. Tiba-tiba nggak bisa karena di 2 klaster itu ternyata ada situs penggalian untuk pondasi, bekas pondasinya bangunan zaman kolonial. Oke, itu kita jadikan area terbuka. Jadinya unit yang tadinya ada di 2 klaster itu harus gabung ke klaster yang lain. Jadi dalam prosesnya ini kayak apa ya? Kayak kalau sidang, mungkin kalau teman-teman yang masih kuliah ngerasa ini proses asistensinya panjang. Tim ahli cagar budaya sama tim sidang pemugaran, dan akhirnya kita dapat rekomendasi dari mereka untuk boleh dilakukan gitu, pembangunan yang sesuai dengan masukan dari mereka. Jadi kita udah melalui itu sih. Mungkin Pak Sarjoko mau menambahkan, Pak? Ya, benar sekali tadi yang disampaikan Mas Andes. Jadi prosesnya memang dinamikanya luar biasa. Artinya perubahan-perubahan dari sisi desain, penempatan tapak dan lain sebagainya ini memang berubah berkali-kali berdasarkan rekomendasi dari sidang TACB maupun TSP. Ini proses yang memang harus dilakukan penyesuaian terhadap ide dan gagasan kita, harus disesuaikan dengan kondisi faktual yang ada di Kampung Akuarium. Bagaimanapun juga, Kampung Akuarium ini juga menjadi bagian dari kawasan kota tua dan juga area cagar budaya yang tentu kita tidak bisa mengesampingkan itu. Oke, nih saya ada pertanyaan lagi nih. Ini unik sih yang seri ini sih, karena pertanyaannya itu bagus-bagus dan saya pengen bacain semua nih. Padahal sebelumnya tuh kayaknya pada nggak mau nanya, juga nggak ngerti, karena mungkin menarik ya topiknya ya. Mungkin ini lebih ke arah Bu Diani ya. Tadi Mas Anies sudah kebagian, pasti ada kebagian. Nah, ketika dari siapa ini ya? Bentar nanti saya kasih tahu. Ketika suatu lokus atau area diubah, tentu akan menghilangkan nilai historis, adat, tradisi, dan budaya masyarakat. Bagaimana pemeliharaan itu semua oleh masyarakat sekarang? Maksudnya kan sekarang tadinya dari kampung gitu ya, sekarang naik. Nah itu kan pasti ada tradisi yang harus dipelihara, yang harus dipertahankan. Nah itu akankah hilang atau masih akan tetap ada, dan bagaimana cara memeliharanya tuh Bu di masyarakatnya sendiri gitu?
Ya, histori atau kebiasaan yang ada di warga sih, saya rasa karena warganya tetap mereka kenal satu dengan lainnya, sudah kenal gitu ya. Itu sih berjalan dengan biasa. Misalnya ada yang kegiatan ibadah, kegiatan tradisi-tradisi lain, maulid dan segala macam itu masih ada gitu. Nggak merubah sih walaupun bangunannya. Makanya pada saat kami menginginkan itu bukan rusun yang seperti kebanyakan di luar sana, kami mau kampung susun yang ada ruang interaksinya lebih luas, unit tetangga depannya itu sama-sama saling kenal, karena itu juga menjaga ciri khas dari kampungnya gitu loh, kehidupan kampungnya. Masih bisa nenangga depan rumah, masih bisa cari kutu depan rumah gitu kan, masih bisa ngegosip apa-apa gitu loh. Judulnya ada ruang-ruang publik yang memang bisa dipakai, yang bisa jadi kegiatan warga. Jadi kayaknya berjalan biasa aja sih, nggak ada yang nggak perlu dihilangkan dan tidak ada yang dihilangkan. Jadi memang berlangsung seperti apa adanya ya, Bu, ya? Cara alamiah. Ya kami kan bukan masuk ke dalam rusun yang baru, nggak kenal tetangga, nggak kenal satu dengan lainnya. Kami kan memang orangnya ini aja gitu kan, memang tetangga-tetangga yang sekian puluh tahun tinggal bareng. Jadi ya sudah, itu rutinitas itu berjalan dengan biasanya aja. Oke. Baik. Oke, Pak Sarjoko nih, kalian memberikan informasi ke semua teman-teman S-Class nih. Selain Kampung Sun Akuarium nih, Pak, lagi bikin di mana lagi, Pak? Kayak gini. Ini memang sebuah benchmark. Ya. Dan ini kita kembangkan di dalam penataan permukiman lain. Dan dalam waktu dekat ini kita juga akan melakukan pembangunan untuk warga ex-Bukit Duri. Dan ini desainnya juga memang relatif berbeda lagi. Karena dia di sana mengusung konsep kampung tumbuh produktif. Artinya di dalam unit hunian tersebut tidak seperti, berbeda lagi dengan yang di di desain di Kampung Akuarium. Mereka ada satu mezanin yang bisa difungsikan sebagai satu perluasan hunian. Dan juga di situ ada fungsi yang bisa komunikasikan dengan fungsi ekonomi, karena ada satu fasilitas untuk bisa dilakukan kegiatan niaga ataupun kios ataupun jualan apapun yang bisa dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian warga. Itu juga dengan yang akan kita lakukan untuk di Kampung Kunir, itu juga dengan keterbatasan lahan yang relatif sangat terbatas, kita juga tertantang untuk bisa mengoptimalkan lahan yang ada tersebut. Sekali lagi, untuk masing-masing kampung ini tentu dengan karakteristik masing-masing, berbeda desain dan berbeda prioritas apa yang menjadi tujuan di dalam desain masing-masing lokasi tersebut. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Jadi memang banyak di tempat-tempat lain sesuai konteks dari daerahnya dan juga kondisi masyarakatnya tentunya ya, desainnya ya. Itu dengan pendekatan partisipatif masyarakat. Sama. Jadi ya? Sekali lagi semuanya ini memang didorong bersama-sama dengan pelibatan seluruh warga. Seperti tadi yang kami sampaikan, apa sih yang akan kita perbuat? Apa yang akan kita bangun? Ini adalah hasil kesepahaman kita secara bersama-sama. Oke. Sepertinya ada gambar ini. Ada yang mau diceritakan, Mas Andes? Atau siapa ini yang lagi ini? Andes ya, benar. Mas Andes ya. Masih di mute, Mas. Silakan. Mungkin hal ini yang kadang suka luput gitu ya. Kadang hunian itu kalau di kampung itu sebenarnya sama pentingnya ruangan di depan huniannya dibandingkan rumahnya sendiri. Jadi kalau hanya rumahnya aja yang kita sediakan ruang, tapi untuk ruang berkumpulnya harus jauh ke lantai dasar gitu atau ke gedung lain, itu kadang nggak bisa atau nggak cocok gitu. Tapi kalau ruang di depan antar unitnya itu saling berhadapan-hadapan, itu cukup luas, itu bisa dimanfaatkan. Ini
kegiatan beberapa minggu yang lalu ya, ada selamatan gitu sesama warga kampung gitu. Terus ini juga kita, sebentar. Dengan Y X pangkat 2 sama dengan Y tambah 3 gitu misalkan gitu. Nggak usah. Ini benar, cuman ini dibolak-balik, cuman maksudnya. Ini juga kawan-kawan dari pendamping, kita juga ada pelatihan, ada workshop. Jadi ruangan ini bisa dimanfaatkan menjadi multifungsi gitu. Hal-hal seperti yang kadang punya nilai penting kalau di hubungan sosial kampung yang kita coba adaptasikan dalam kampung susun akuarium. Ini sih. Ini di lapangan ya beberapa minggu yang lalu. Kira-kira gitu. Kalau perlu ada share gambar lagi boleh, tapi tergantung pertanyaannya kali ya. Nggak apa-apa Mas, share aja Mas. Kalau ada yang mau di-share, silakan. Biar nanti sama-sama cerita aja. Bu Diani boleh cerita, Pak Sarjoko boleh cerita. Saya ke ini dulu deh, ke Bu Diani dulu deh. Sembari Mas Andes cari. Ah, itu udah ada tuh gambarnya tuh Mas. Iya. Nah, kayaknya pada seger nih lihat gambar nih. Sok atuh, silakan diceritakan konsepnya. Konsep yang masih ini sebelum TSP ya, tim sidang pemugaran. Jadi bentuk masanya masih yang tadinya aku bilang ada 7 masa gitu. Jadi ini ada beberapa tahapan. Ya tugas saya sih biasanya hanya membantu bikin rendering, bikin modeling SketchUp gitu, karena membantu maksudnya warga tuh ini bukan gitu. Jadi warga memvisualisasikan ya kira-kira ya. Ya, memvisualisasikan kayak gini gitu kira-kira. Nah, itu terus perubahannya ada banyak, analisanya ada banyak. Aku pengen kasih lihat mungkin produk akhirnya aja ya. Bentar. Oh, ini dia. Ini terkait. Nah, sampai akhirnya berubah menjadi seperti ini. Ada 5 blok masa bangunan. Jadi kalau kawan-kawan lihat kenapa sih ada area terbuka yang cukup luas gitu di sisi utara gitu, itu karena hasil diskusi kami dengan tim ahli cagar budaya. Kenapa di sisi kanannya juga ada ruang bebas yang cukup, itu juga dengan tim sidang pemugaran pada saat itu. Ada beberapa permintaan. Lalu dalam prosesnya, untuk pembuatan gambar kerja, karena saya sendiri bukan arsitek berlisensi SKA, gitu kan, dan ber-IPTB, lalu dalam prosesnya itu difasilitasi oleh Arkonin untuk gambar kerja. Jadi yang menjadi proposalnya warga ini diakomodir sebagai tahapan desain konsep. Untuk pembuatan gambar kerja. Development-nya oleh kolaborator yang lain gitu ya, kira-kira ya. Sebenarnya saya tuh pengen nanya juga sih dari tadi nih, kalau kampung susun nih. Kalau di kampung kan kalau ada orang datang kan di gang-gangnya tuh ya bebas aja gitu ya. Kalau di kampung susun ini gimana Mas? Di antara koridornya itu loh gimana tuh? Dia mungkin bisa cerita. Kalau di kampung kan saya datang nih, ya saya mah bebas aja kan masuk gitu kan. Nah kalau ini gimana nih? Ya itu dia yang kita mau gitu kan. Kita bukan kayak kan kita pernah datang gitu kan, survei ke rusun misalnya di Marunda atau di mana, dengan bangunan yang di tengahnya ada ruang kosong gitu kan, terus warga cuman punya luasan 1 meteran gitu kan, terus nggak ada ruang interaksi yang luas. Tapi karena kita berkonsepnya kampung gitu kan, ada ruang interaksi antara unit depan dengan unit depan lainnya, itu yang akhirnya bisa dipakai untuk tamu, kegiatan sosial lainnya, kegiatan ibadah lainnya. Jadi ya alhamdulillah kami seperti kampung-kampung lainnya aja gitu loh. Jadi orang kalau mau bertamu ketemu Bu Diani langsung aja gitu Bu ya, kira-kira Bu ya? Iya, bisa seperti aja, orang ya ketemu datang gitu kan. Ya, oke. Siap. Nah, itu yang mungkin kalau aku tambahin dikit, bedanya kalau secara psikologis di rusun itu kan kalau ada tamu datang yang nyegat kita satpam ya. Ya. Siapa? Ada janji dengan siapa? Gitu. Perasaan itu yang sebenarnya mengganggu. Gitu. Betul. Karena
oh saya kan mau tamu ke saudara saya, kenapa jadinya ada pihak lain yang ikut campur gitu. Nah, kalau dalam kampung akuarium pengelolanya itu kan kedepannya itu koperasi warga ya. Jadi ini lebih mengadopsi bentuk kayak siskamling gitu. Jadi yang bertanggung jawab untuk keamanan dan pengelolaannya juga diharapkan nanti warganya sendiri. Ya. Bukan. Oke. Mas Andes, ini kan baru tahap 1 ya, kalau nggak salah ya Mas ya. Nantinya akan ada tahap selanjutnya sampai jadi satu kawasan yang benar-benar jadi gitu ya. Itu nanti ada apa aja sih Mas untuk fasilitas warga di sekitarnya situ, dan juga kesinergiannya dengan mungkin dengan luar Batang dan area lainnya gitu Mas. Misalnya nanti ada jembatan atau ada hal-hal yang memfasilitasi aktivitas warga itu nanti kira-kira akan jadi seperti apa tuh Mas? Karena sekarang kan baru jadi huniannya aja nih, karena kan yang primer huniannya kan gitu Mas. Jembatan. Aku jawabnya dari sini ya. Ini kelihatan share screen-nya nggak ya? Masih yang tadi sih, coba di update kali ya. Ya, update di. Ini adalah dibantu oleh kawan-kawan waktu itu dari pemagang ya, kalau nggak salah gitu, mahasiswa, juga dari pendamping untuk merekonstruksi kampung akuarium sebelum penggusuran. Wow, luar biasa. Nah, ini menjadi data penting karena dalam peta ini jelas tergambar bahwa kampung akuarium itu nggak cuma terdiri dari rumah, gitu. Tapi ada musola, ada MCK, ada warung, ada warnet, ada pos ronda, gitu ya, yang bentuknya lebih mirip kolase gitu. Jadi ada toko, ada segala macam. Nah, ini yang kita coba untuk tetap diakomodir di kawasan kampung akuarium, gitu. Jadi nggak hilang, tetap harus ada PAUD-nya, harus ada pos ronda, harus ada kantor RT, ada balai warga. Ini tetap difasilitasi gitu di master plan yang baru. Sekarang saya coba beranjak ke master plan yang baru. Bentar. Kalau di master plan yang baru, ini gambarnya agak banyak. Nah ini yang akhirnya berubah menjadi seperti ini. Hanya mungkin penempatannya aja yang disesuaikan, tapi tadi unit-unitnya itu tetap ada di yang baru ini. Terus pada saat yang sama juga dibangun ada jembatan ke kawasan ke kampung luar Batang di sebelah. Jadi ada jembatan yang dibangun ke sana sehingga kampung akuarium terhubung lagi nih gitu dengan kampung luar Batang tanpa harus melipir di pinggir laut. Benar-benar menjawab ya. Iya. Setidaknya soalnya kan susah nih dicari nih kalau misalnya di media atau di internet gitu kan jadinya kayak apa gitu. Fasilitasnya apa aja gitu kan. Jadi memang fasilitas yang sudah ada sebelumnya coba dimasukin lagi supaya tidak kehilangan yang sudah ada lah. Ini seperti itu ya yang sebelumnya ya. Kayak musola ya tetap harus ada musolanya. Pasti harus ada musolanya. PAUD ada lagi PAUD-nya. Oke. Nah, mungkin berapa karena waktu ini juga udah mulai larut ya. Nah, ke Pak Sarjoko dulu saya Pak. Impact dan benefit seperti apa khususnya bagi masyarakat Jakarta ya dalam jangka pendek dan jangka panjang yang akan disasar oleh Pemda DKI sebenarnya terhadap pendekatan ini. Nanti masyarakat akan seperti apa gitu? Pencet apaan? Begini, prinsipnya bagaimana seluruh komponen masyarakat ini bersinergi untuk membangun sebuah kawasan permukiman. Dalam konteks pembangunan kawasan permukiman ini tentu sumber daya yang ada mesti harus kita optimalkan. Peran serta warga kita berikan satu ruang yang seluas-luasnya. Sehingga tadi kampung yang menjadi tempat tinggal kita ini betul-betul
menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari kultur masyarakat yang selama ini tinggal. Masyarakat tidak tercabut dari akarnya, tidak tercabut dari kegiatan sosial ekonominya, sehingga mereka tetap bisa survive di dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan ekonomi semaksimal mungkin bisa didorong. Kemudian ini sinergi dengan SKPD terkait di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tentu supaya bersama-sama membangun sebuah komunitas permukiman yang mandiri, baik dari sisi ekonomi dan juga dari sisi kesempatan berusaha. Itu yang kita harapkan. Oke. Lalu untuk Bu Diani sendiri, Bu, harapan apa sih, Bu, yang sebenarnya harapan Ibu lah terhadap Kampung Susun Akuarium ini nantinya, harapan dari masyarakat ini kan baru awal nih, Bu. Nantinya harapan kedepannya itu apa, Bu, yang nanti akan coba ditangkap oleh Pemda DKI tentunya, pastinya, mimpi-mimpi itu. Ya, kalau harapannya kami itu bukan cuma sekedar kawasan bermukim gitu, tapi bisa juga jadi objek wisata sebenarnya. Karena itu juga mimpi. Karena sebelum tergusur juga kita kan sudah sering banget interaksi dengan turis-turis mancanegara maupun lokal gitu kan. Jadi di sini bukan cuma sekedar dapat unit, tapi warga juga bisa perekonomiannya bertumbuh, berkembang gitu kan. Apalagi jika nanti di depan Kampung Akuarium itu ada heksagon yang bisa jadi hidup lagi seperti dulu, ada kios atau yang jual cedera mata. Karena kebetulan Kampung Akuarium ini kan kayak tempat transitnya tamu-tamu yang mau ke Masjid Luar Batang gitu kan. Mereka suka parkir mobil di sini, mereka lewat depan kita. Mereka suka cari souvenir seperti tahun-tahun yang sebelumnya itu. Ada cendera mata yang mereka terkenal dari pasar ikan Kampung Akuarium ini. Jadi itu sih pengen tumbuh, pengen tetap ada teman-teman dari luar yang bisa berkunjung. Kebetulan kami juga punya guest house, kalian kita ngomongin nih, karena pengelolaan koperasi ada unit-unit yang kami sediakan untuk tamu-tamu yang datang berkunjung, yang pengen nginep segala macam, itu juga kita sediain di sini. Dan setidaknya kami bisa jadi bagian dari cagar budaya yang mungkin mereka membutuhkan informasi lainnya untuk kampung kota, mencari cerita tentang kampung kota. Oke, baik. Oke, sekarang ke Mas Andes nih. Ya. Ini kan langka nih, Mas. Kayak gini nih. Maksudnya arsitek yang menjadi fasilitator, terus dia bergerak di desain partisipatif itu. Ya, kalau di negara-negara berkembang lainnya sih sebenarnya ada sih, banyak ya. Negara-negara Amerika Latin, negara-negara Afrika gitu memang banyak sih. Nah, terus sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan sebagai seorang perencana gitu ya untuk bisa melakukan proses pendekatan seperti ini, Mas? Kira-kira seperti apa tuh, Mas? Biar teman-teman perencana lainnya tuh bisa tahu, oh ternyata ada loh benda-benda dan hewan-hewan seperti ini dalam suatu proses gitu. Nah, ini menarik nih, Mas. Gambarnya, Mas. Mungkin jelasin dulu kali ya. Boleh. Ya sebenarnya berkaitan sih sama pertanyaannya juga tadi. Sebenarnya sih gini, kalau kita mengacu pada definisi arsitek konvensional gitu ya, sebenarnya kan sudah cukup jelas gitu peran arsitek harus seperti apa. Nah problemnya kalau kita terlibat dalam community based design gini adalah kita nggak bisa menentukan bahwa kliennya di sini adalah misalnya dalam hal ini Pemprov DKI gitu. Selesai. Berarti saya konsulnya sama Pemprov aja karena bangunannya atau tanahnya itu milik Pemprov, selesai. Enggak gitu. Karena di sini harus ada pendekatan yang sifatnya lebih terbuka atau bukan terbuka ya. Lebih sebenarnya gini, kita sering dengar istilah bottom up sama top down kan. Saya sendiri nggak suka sama istilah itu. Karena bottom up sama top down itu menunjukkan bahwa warganya itu ada di bawah, pemerintahnya ada di atas. Harusnya nggak seperti itu. Begitu juga arsitek kadang menempatkan dirinya sebagai sesuatu yang di atas gitu, top gitu. Kita adalah tim ahli, lalu warga itu
dia asosiasikan sebagai sesuatu yang ada di grassroots di bawah gitu. Sehingga masukan desain yang berasal dari warga dianggapnya sebagai bottom up, sedangkan masukan yang dari arsitek dianggapnya top down. Padahal menurutku nggak seperti itu gitu, karena kenyataannya ini cuma masalah beda proses aja, tapi tujuannya sama-sama pengen menciptakan desain yang baik. Tinggal yang baiknya itu, kalau dalam hal kamu akuarium ini, yang baiknya itu ya yang warga gitu. Karena saya sendiri, walaupun saya terlibat sudah lama, tapi kan juga dalam hitungan 5 tahun. Dan setelah ini jadi, saya nggak tinggal di situ. Gitu. Tapi kan yang tinggal di situ kan warganya ya. Jadi memang baiknya perannya dalam hal ini lebih arsitek lebih dibutuhkan sebagai fasilitator daripada sebagai desainer secara konvensional gitu. Nah, kehati-hatian untuk menempatkan posisi ini yang menjadi kunci sih. Karena kalau saya sebagai desainer, saya harusnya mengutamakan desain yang menurut saya paling cocok buat saya gitu, saya yang justru mensosialisasikan definisi saya tentang desain ke warga. Kalau di kamu akuarium justru sebaliknya gitu. Saya yang justru harus warga memang lebih mengutamakan atau membutuhkan desain yang menurut mereka nyaman atau baik. Ya udah, arsiteknya yang lebih harus mengambil jarak. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini salah satu split level itu tadi Mas yang disebut tadi ya. Jadi ruang bersama. Iya, jadi ruang bersama itu adanya di tengah di tengah-tengah posisi hunian gitu. Yang selama ini hanya difungsikan biasanya kalau di rusun hanya sebagai koridor fungsional, hanya jalur sirkulasi. Nah, dalam kasus kampung akuarium nggak seperti itu gitu. Yang tadi sempat ada fotonya, itu akhirnya bisa dipakai buat selamatan karena lebarnya cukup. Bisa buat dipakai presentasi atau pelatihan workshop karena kalau pakai infocus juga ruangnya masih cukup. Lebarnya itu 4 meter. Lebarnya 4 meter ya, lumayan ya? Lumayan. Sambil dijelasin juga, Mas. Kenapa? Kita ngebersihinnya kan dari warga, jadi tempatnya bisa dipakai buat kumpul-kumpul gitu, bersih. Iya. Jadi warga juga saling ngawasin gitu kalau. Iya. Kita ada piket giliran untuk pemeliharaannya dari warga ya pasti ya. Iya. Ya, jadi nggak kalau dia misalnya gini, kalau tinggal di apartemen di Kalibata City atau di mana lah gitu, itu kan kita bayar iuran PL gitu ya. Nah, ya udah buang sampah aja, sesuai ada yang ngangkut, kita tahu beres. Begitu banyak sampah kita protes ke pengelola. Kalau di sini nggak bisa. Kalau kotor ya warga tanggung jawab sendiri karena mereka yang kita bikin kesepakatan warga nggak boleh bawa sendalnya, dipakai sendalnya ke dalam unit-unitnya gitu kan. Mereka harus copot di depan koridor, depan pintu masuk, dan sampai dengan naik ke atas unitnya pun mereka harus copot itu. Nanti kalau mereka mau pakai lagi, turun lagi nanti pada saat yang ketemu aspal, bukan di keramik kita. Oh iya benar. Oke. Baik. Terima kasih. Ini ada yang mau di-share lagi nggak Mas Andes cerita-ceritanya nih lewat gambar? Mungkin ya sebenarnya gini, yang perlu mungkin aku mau ada menjawab beberapa pertanyaan juga nih yang menarik gitu ya. Karena ada pertanyaan tentang tentang masalah penurunan muka tanah misalnya. Ya. Nah itu juga menarik sih. Baru lihat saya. Ini ada nih. Ya. Itu juga kenapa dari usulan 5 bangunan gitu sekarang baru terbangun 2 dan mungkin ke depannya mudah-mudahan udah ada lagi. Itu juga karena ternyata untuk konstruksinya dari perhitungannya dari dinas itu fondasinya ternyata harus dalam sekali gitu di akuarium ini. Fondasi tiang pancangnya itu. Kenapa kita pilih? Ya udah tetap harus pakai fondasi tiang pancang yang benar. Harus ketemu nih tanah kerasnya baru dibangun unit di atasnya itu ya menanggapi penurunan muka tanah tadi. Karena kalau memang bangunannya itu sampai ke tanah keras, harapannya bangunannya nggak akan ikut turun. Nah, selama ini yang bangunannya ikut land subsidence itu karena dia strukturnya menggantung di atas lapisan tanah
aluvial yang tiap tahun itu memang makin lama makin turun. Itu sedikit tanggapan teknis ya. Jadi sudah menjawab ya teman-teman ya. Ini sudah memperhitungkan dengan menurunnya permukaan tanah juga ini, karena udah disetujui oleh apa namanya tim ahli tim TABG bangunan ya, TABG ya, sudah melalui kajian yang panjang lah, intinya seperti itu ya. Memang bangunannya kita intinya warga kampung akuarium sama dinas sama semua pihak-pihak terkait kita nih ikutin loh gitu. Kita ngikutin terus jalurnya kemana, yang benernya kayak apa gitu, sehingga emang harapannya pada akhirnya itu akan meningkatkan keamanan bermukimnya warga. Gitu. Warga nggak lagi terancam, nggak lagi was-was. Oh 3 tahun lagi harus pindah. Oh tahun depan nggak tahu apakah masih di sini atau enggak, atau ada ancaman penggusuran lagi ke depannya gitu. Ini menjadi penting gitu, karena kalau warga udah merasa aman untuk tinggal dalam 1-2 generasi, mereka bisa investasi lebih untuk menciptakan ruang tinggal yang lebih baik. Kalau selalu ada bayangan bahwa dalam 3 tahun bukan ada jaminan nih warga masih di situ atau enggak, pasti investasi untuk ruangnya itu akan sangat pikir-pikir gitu. Oh mau istilahnya gini, mau nanam pohon mangga juga mikir, karena yang nikmatin mangganya belum tentu mereka. Sedangkan kalau ada jaminan kepastian bahwa saya akan ada di sini, anak saya juga kemungkinan besar akan tetap di sini, itu kepemilikan ruangnya akan beda. Akhirnya harapannya akan lebih terasa sebagai kampung daripada hanya hunian biasa ya, tempat tinggal biasa ya. Gitu. Yang orang nggak ada yang peduli sama ruang bersamanya. Ya, terima kasih Mas Andes. Udah semakin larut, semakin dingin juga di sini hujan. Nggak tahu di sana hujan nggak tuh? Hujan sih, lumayan nih. Terus gede banget hujannya di sini. Waduh. Tapi kan udah tenang sekarang, Bu. Betul. Udah tenang, udah nyaman. Alhamdulillah, nyaman. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, saya rasa terima kasih buat para narasumber dari Pak Sarjoko dan Bu Diani dan Mas Andes juga. Saya akan memberikan statement penutup. Pemenuhan akan kebutuhan permukiman yang layak huni bagi masyarakat merupakan isu yang terus coba diselesaikan pada kota-kota besar dunia, termasuk juga Jakarta. Menemukan dengan tepat permasalahan yang harus diselesaikan merupakan kunci untuk dapat merancang formula dalam mengakomodasi semua kebutuhan dan keinginan masyarakat yang beraneka ragam. Pendekatan partisipatif dan kolaborasi merupakan pendekatan yang bisa dielaborasi dalam konteks kemajemukan masyarakat Jakarta. Dengan mendengar dan menyerap sebanyak mungkin ide-ide dan gagasan dari para masyarakat, tentu akan tercipta komunitas permukiman yang baik dan memiliki ikatan emosional yang erat bagi para penghuninya. Bersama saya Tommy Arif, jumpa lagi di ruang-ruang kelas berikutnya. Selamat malam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Sarjoko, terima kasih Mas Andes. Sama-sama Bu Diani. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih Pak Sarjoko, Mas Tommy. Mas Satu Andes. semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bapak dan Ibu juga Mas. Terima kasih. Silakan ya. Pak Olive. Biar ditutup sama MC dulu ya. Ya. Oke, waalaikumsalam. Oke, terima kasih teman berbagi atas insight-nya hari ini. Wah gila, keren banget sih. Jujur aja, dulu saya waktu kuliah tuh ikut mata kuliah kampung kota, terus kayak sekarang baru tahu ternyata implementasi aslinya mungkin kalau di proyek tuh, kayak gini gitu lah. Jadi udah ada pikiran lah gitu. Oke, mungkin ya sangat insightful ya tadi. Sampai saya bingung mau ngomong apa. Terus teman-teman sekelas semuanya, sebelum menutup sesi malam ini, saya mau mengingatkan kembali untuk mengisi form evaluasi seri hari ini. Linknya ada di chat, silakan. Itu juga sekaligus menjadi presensi ya untuk pengiriman e-certificate. Lalu jangan lupa juga buat yang tadi datangnya telat nih, terus ngerasa ketinggalan diskusinya, tenang aja karena rekamannya akan kita upload di YouTube kita, Saya Talks. Jadi jangan lupa juga untuk di-subscribe ya. Jadi biar nggak ketinggalan seri-seri yang akan datang gitu. Terus untuk rekaman seri-seri sebelumnya juga ada di situ. Jadi semisal teman-teman mau tonton, nggak apa-apa, dipersilakan banget. Gitu. Oke, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya ya, saatnya pengumuman untuk 3 penanya terbaik. Oke, jadi kepada penanya terbaiknya ini ada mas-mas semua nih sepertinya namanya. Oke, coba cek sound dulu ya. Kepada Mas Abinaya R,
Ya, selamat. Lalu ada juga Mas Agam Nindya. Lalu ada juga Mas Tauran. Ya, ketiga nama tersebut silakan DM nomor HP-nya ke Instagram @studio_sa_e untuk pengiriman hadiah. Gitu. Oke. Ya, nggak dapat. Ya, mungkin di seri yang akan datang, Mas, mungkin bisa dapat ya. Makanya datang lagi ya, Mas. Oke. Kalau gitu, oke. Saatnya kita foto bersama ya sekarang ya. Oke. Mungkin teman-teman yang masih ada di sini bisa on cam. Jadi kita dokumentasi dulu ya, foto bareng. Untuk Mas Rido Husaini mungkin bisa bantu untuk dokumentasi. Oke. Kita mulai dari page 1 dulu ya. Oke, ada berapa page, Mas? Ada 3 page. Oke, ada 3 page. Jadi semuanya senyumnya ditahan dulu ya. Oke, untuk page pertama kita mulai ya. Baik. 1 sudah siap? Semua sudah siap? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, senyum. Ketuanya ya itu ya. Iya, cheese. Oke, selanjutnya di page kedua. 1, 2, 3. Dan yang page terakhir 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk sesi foto bersamanya. Ya, terima kasih Mas Rido. Oke, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih banget buat teman-teman yang dari awal sampai akhir udah standby ya di sini. Oke, terima kasih juga kepada teman berbagi. Ada Pak Sarjoko, ada Bu Diani, terus juga ada Mas Andes. Makasih banget insight-nya. Dan juga Mas Tommy selaku moderator. Oke, nantikan seri S-Class selanjutnya. Stay tune on our Instagram @studio_sa_e. Saya Elsia, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih semuanya.